Ini pengetahuan menjadi orang tukang kubur. Yang dimana nggak akan gue kerjakan seumur hidup gue ya. Gue nggak. Waduh, apa nih tukang kubur? Serem ya ceritanya. Malam-malam ininya tukang kubur ya. Waduh. Tukang kubur naik haji bukannya. Beda lagi. Oke, ini masih ada teman-teman yang masih masuk. Kita sebentar ya. Aku bantu admit juga. Oke. Oke, baiklah. Mungkin aku buka aja ya, selagi juga menunggu teman-teman yang lain juga. Sebelumnya, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara Dapur Animasi, di mana kali ini akan ada demo dari salah seorang 3D animatornya di salah satu studio. Nah, jadi nanti akan dibedah nih ya, salah satu film animasi, series, yang juga tayang di televisi, di acara televisi di setiap hari Minggu mungkin ya Kak Dika ya? Iya, hari weekend sih, Sabtu Minggu. Ya, di weekend gitu. Mungkin juga teman-teman sudah tidak sabar dan sudah sangat bersemangat nih melihat dari posternya nih ya. Mungkin kita bisa langsung aja, mungkin mulai ke Kak Dika. Tempat dan waktu, silakan Kak. Silakan. Oke, aku share screen ya. Yuk. Udah kelihatan kah? Kelihatan Kak, mantap. Ya. Nah, halo semuanya. Halo. Nah, jadi di sini nih, di webinar kali ini, aku mau sharing session nih tentang Project Iko gitu. Sharing-sharing selama aku ngerjain Project Iko tuh kayak gimana gitu rasanya. Nah, perkenalkan namaku Pramudika yang Bagaskara, bisa dipanggil Dika. Aku seorang 3D animator nih di salah satu studio di Depok. Namanya itu Depok Animation Center. Nah, aku udah terjun di industri animasi itu kira-kira udah 1,5 tahun lah ya. Dalam 1,5 tahun itu udah 3 project nih yang udah aku kerjain. Project yang pertama itu Kiko nih yang bakal kita bahas nih. Terus ada Leo. Leo ini dapat dari studio dari Malaysia ya, dari Omen Studio nih. Aku sempat ngerjain juga. Ceritanya itu tentang hewan-hewan gitu, hewan-hewan anak-anak yang mencintai hewan kayak gitu. Terus project yang selanjutnya itu ada Doa Anak Saleh. Nah, Doa Anak Saleh ini juga salah satu produk dari MNC nih. Tayangnya itu pas bulan puasa kemarin tuh. Pas bulan puasa kemarin. Ini Doa Anak Saleh ini menceritakan tentang doa-doa gitulah ya. Jadi setiap episodenya itu dia nampilin tentang doa-doa yang berbeda-beda gitu. Masing-masing episode nampilin doa-doa yang berbeda. Nah, untuk durasinya ini kalau doa anak saleh itu nggak panjang, cuman sekitar 2-3 menitan doang. Tayangnya pas bulan puasa kemarin sebelum maghrib tuh, tayang dia di MNC. Gitu. Terus sebelum bahas tentang Kiko nih, aku mau cerita sedikit sih paling ya. Latar belakang aku kenapa aku sih bisa sampai kerja di industri animasi gitu. Jadi ceritanya gini, dulu nih pas SMA kan ya, aku kan masih suka main game gitu ya. Mungkin anak cowok juga pada suka sih main game gitu. Nah dari situ aku tuh jadi kayak penasaran nih, kok game ini bisa bagus kayak gini, cara bikinnya tuh kayak gimana gitu. Terus aku coba cari-cari di internet kan, cari-cari di internet tentang workflow, cara pembuatan game lah ya gitu. Nah dari situ aku lihat, aku tonton kan ya,
aku dapat ini nih kayak tahu kalau ngerjain game tuh ternyata di belakang itu ada macam-macam orang nih. Ada banyak divisi yang ngerjainnya. Di antaranya tuh kayak ada game designernya, script writer-nya, modeling, animation, programming, sama yang suaranya juga, terus macam-macam ya dan sebagainya gitu. Nah dari situ aku tuh kayak suka dari divisi yang udah dijelasin tuh, aku kayak nangkep, wah ada 3 divisi nih yang aku suka. Di antaranya itu animasi, modeling, sama programmer. Nah dari 3 divisi itu tuh, aku mulai deh tuh nyari-nyari informasinya tuh. Setelah dapet, ya udah tuh, berhubung aku udah SMA juga kan ya, udah akhir-akhir lah, udah harus nyari kuliah gitu. Nah, aku coba tuh cari kuliah apa sih yang mencangkup tentang 3 hal yang aku sukain itu, yang aku penasaranin gitu. Nah, terus setelah nyari-nyari, aku tuh dapet salah satu jurusan gitu, namanya jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Di dalamnya itu ada prodi lagi, namanya Multimedia Digital gitu. Nah, di multimedia digital, aku kan baca-baca nih, deskripsinya itu kayak apa sih multimedia digital. Nah, ternyata di multimedia digital itu bahkan mempelajari tentang animasi, modeling, sama programming nih. Udah cocok banget nih, pas lah sama apa yang aku mau pengen pelajarin gitu. Nah, akhirnya aku coba daftar di situ kan ya. Udah coba daftar, terus keterima nih. Udah bersyukur banget keterima. Terus akhirnya selang beberapa waktu kan ya, udah mulai masuk kuliah nih. Pada semester awal-awal, semester 1, semester 2 gitu ya. Ada nih matkul programming nih, programming. Terus aku pelajarin kan ya. Nah, ternyata kalau matkul programming ini di luar ekspektasi aku gitu. Ternyata tuh lebih susah, lebih ribet gitu. Kayak misalkan nih, kita mau buat website gitu. Nah, itu ada bahasanya tersendiri kayak bahasa HTML, bahasa CSS, terus ada bahasa Java gitu. Terus misalnya kita mau buat beda lagi nih, mau buat misalkan membuat game atau membuat aplikasi gitu. Nah, itu bahasanya beda lagi. Ada bahasa C#, C++, Java, dan sebagainya gitu. Jadi aku kayak mikir, wah, ini ternyata ribet juga ya kalau programmer gitu. Terus nggak apa-apa, akhirnya aku pelajarin aja, aku ambil ilmunya gitu. Nah, terus pas udah lanjut pertengahan semester gitu ya, udah semester kalau nggak salah tuh, udah semester 4 atau 5 gitu ya. Nah, itu baru tuh ada mata kuliah tentang animasi sama modeling gitu. Nah, aku pelajarin kan. Nah, setelah aku pelajarin, nah ternyata itu menurutku tuh asik gitu, mata kuliahnya asik gitu. Aku ngerjainnya juga enjoy gitu. Kalaupun misalnya dapat kayak tugas gitu dari dosen gitu, aku kayak semangat aja nih ngerjain tugasnya gitu, nggak ngerasa kayak terbebani gitu. Jadi ya udah nih aku kayak bakal aku dalamin gitu. Nah gitu. Terus selanjutnya mungkin pas udah semester kayak semester 5 atau semester 6 gitu. Semester 5 atau semester 6 ada seorang temanku nih yang ngajakin untuk ikut diklat animasi gitu. Diklat animasi. Nah, diklat animasi itu dari BDI Denpasar nih. Dari BDI Denpasar. Terus aku tanya kan ya sama dia, berapa lama nih ikut diklatnya gitu. Aku pikir kan kayak paling 3 hari atau berapa hari gitu ya. Nah, terus dia kasih tahu itu diklatnya ternyata sampai sebulan gitu. Wah, aku kaget juga kan, sebulan gitu. Terus aku lihat brosurnya, nah itu full day gitu kan, full day. Berarti kalau full day, aku harus izin ke kampus gitu buat gak kuliah dulu gitu. Nah, sempat ragu di situ. Cuman teman aku yang ini udah kekeh banget nih, pengen ikut. Nah, aku juga sebenarnya juga suka animasi gitu kan, jadi pengen ada rasa, wah kayaknya ikut aja kali ya, buat nambahin ilmu tentang animasi gitu. Nah akhirnya ya udah tuh ikut kan, ikut gitu. Cuman
mesti izin dulu, nggak mungkin kita tiba-tiba cabut gitu, nggak kuliah selama sebulan kan nggak mungkin gitu. Nah akhirnya aku izin ke ketua jurusannya gitu, ketua jurusan. Nah ketua jurusannya ini kebetulan teman dekatnya seseorang yang ini yang ngadain tentang diklatnya ini. Jadi di situ kepala jurusannya juga ngedukung buat aku ikut diklat animasinya ini. Tuh. Udah deh dari situ aku sama empat temanku ya, tiga teman, 4 sama aku akhirnya ikut diklat selama sebulan gitu. Nah selama diklat ini yang ngajarin tuh benar-benar 2 orang kan, yang ngajarin kan dua orang ya. Mereka tuh udah dari industri lah gampangannya gitu. Jadi dari segi teknikal emang mereka tuh udah paham banget. Misalkan kita nanya nih, nanya-nanya tentang teknis, ini cara benerin animasinya gimana sih? Mas, gimana mas? Gitu. Mereka tuh kayak dengan senang hati gitu ngajarin kita. Kayak gini cara benerinnya tuh, kayak gini. Jadi kayak step by step gitu diajarin sama mereka. Sampai kita tuh mulai ngertiin lah tentang animasi kayak gitu. Terus setelah sebulan ya udah tuh aku udah lumayan ngerti lah, maksudnya dari segi basic-basicnya gitu ya, dari segi animasi udah agak ngerti gitu walaupun belum yang terlalu expert kayak gimana gitu, dari segi basic animasinya udah agak ngerti gitu. Nah mungkin aku bakal kasih tahu ke kalian nih ya hasil dari diklat aku selama 1 bulan gitu. Aku tunjukin ya. Kak, sorry, ini ada suaranya kan ya? Iya. Iya, ini ada suara audio kan? Soalnya di sini nggak kedengaran suara ininya. Oh, nggak kedengeran. Aku kencengin aja ya. Oke, sorry. Kak, bener ini nggak ada suara audionya. Kayak belum di-share deh suara audionya ya. Oh, nggak ada. Biasa pas share screen memang ada pilihan share audio harusnya. Oh, sebentar. Ya. Tuh. Share audionya kalau nggak salah. Udah ada kah? Belum, Pak. Belum ada. Belum ya? Kayaknya dia ada di bagian atas di view options. View option. Terus kayak ada ini audio nih. Di mana ya? Oh, ini ada share sound sih. Nah, coba ya. Nih. Biar lebih afdol. Kedengeran nggak? I choose archery. Nah itu tuh kurang lebihnya kayak gitu kayak gitu selama aku ngerjain diklat selama sebulan.
kurang lebihnya kayak gitu tuh hasil dari kerja selama sebulan biar kalian tuh ada gambaran sebulan anime tuh kayak gimana gitu. Nah, hasilnya kurang lebihnya kayak gitu tuh. Maksudnya dari segi basic itu udah paham, cuman perlu dipoles-polesnya lagi gitu. Nah, kebetulan pas aku udah selesai diklat nih kan, udah sebulan selesai diklat ya. Nah, itu aku kan lanjut kuliah lagi nih, lanjut kuliah nih. Terus nggak lama, Mas Rangga nih, selaku yang ngadain diklat sebelumnya itu, kayak manggil anaknya lagi nih buat ikut suatu pelatihan kayak gitu. Nah, pelatihannya itu kurang lebih selama 3 bulan gitu ya. Selama 3 bulan nih. Terus akhirnya dipanggil-panggil siapa aja yang mau ikut pelatihan. Dan terus di akhir pelatihannya itu, kalau kita misalnya udah berkompeten nih, bisa ngikutin pelatihan itu dengan baik gitu, kita bakal dikasih sebuah project. Nah, projectnya itu project Kiko ini. Nah, gitu. Jadi selama 3 bulan itu kita mesti belajarin lebih kayak next levelnya lagi lah dari diklat yang tadi. Nah, diklat tadi sebulan doang ya mengenai basic-basic. Tapi yang selanjutnya itu mempelajari lagi 3 bulan. Cuman dia levelnya tuh lebih udah di atasnya dari basic yang tadi, udah berarti udah intermediate lah gitu ya, udah menengah gitu. Dari materi juga udah lebih didetailin lagi tuh, kayak gitu. Terus kan udah tuh belajar tuh selama 3 bulan. 3 bulannya juga nggak 3 bulan benar-benar setiap hari gitu sih. 3 bulannya itu kita ketemu pas weekendnya doang. Jadi kayak Sabtu Minggu itu kita belajar nih, belajar offline gitu. Ketemu sama pengajarnya, ada satu pengajar gitu. Kita bakal diajarin gitu lebih eksternal lagi tentang animasi itu kayak gimana, kayak gerakin karakter kayak gimana. Terus bikin ekspresi yang sesuai dengan profil gitu. Profil maksudnya misalnya kita bikin ekspresi senang gitu, gimana cara karakter itu bisa kelihatan senang gitu. Misalnya sedih, karakter itu biar bisa kelihatan sedih itu kayak gimana gitu. Diajarin gitu, kayak lebih detailnya lagi. Cara actingnya tuh udah lebih ditinggiin lagi lah levelnya gitu. Nah, akhirnya setelah 3 bulan belajar itu kan, akhirnya kepilih nih ada 7 orang yang buat ngerjain project Kiko-nya ini. Nah, kebetulan temanku juga tuh 3 orang kepilih juga nih buat ngerjain project Kiko ini. Terus yang nggak kepilih tuh gimana? Yang nggak kepilih tuh bukan yang nggak dibuang gitu aja ya. Tapi mereka dilatih lagi buat nerusin project Kiko nanti gitu. Nah, kayak gitu. Terus mungkin di sini ada teman-teman ada yang belum pernah nonton Kiko gitu ya. Jadi aku kenalin sedikit mengenai Kiko nih. Jadi Kiko ini merupakan serial animasi anak-anak yang dirilis pada 9 Agustus 2014 nih. Dan kini yang sedang aku kerjakan itu udah sampai di season ketiganya gitu. Kiko ini menceritakan tentang kehidupan sehari-hari gitu, kehidupan sehari-hari mengenai hewan laut. Nah, sini kan sebenarnya kalau kita lihat kan udah berupa manusia gitu, udah humanoid lah. Nah, sebenarnya cerita awalnya itu Kiko dan kawan-kawan ini adalah seekor ikan gitu. Kayak misalkan Kiko ini dia tuh sebenarnya ikan mas koki, terus Patino ini tuh dia ikan patin, terus di sini ada kalau nggak salah namanya Ling ini apa siapa gitu. Dan dia di sini tuh dari kepiting ya, kepiting. Terus di sini ada karpus, karpus ini seekor lele. Terus ini ada pupus, pupus itu belut laut ya. Terus ini ada buba nih, buba namanya. Yaitu semacam apa ya, semacam buaya gitu deh, buaya atau kadal gitu. Nah, terus serial animasi Kiko ini adalah IP-nya dari MNC Animation gitu. MNC Animation. Jadi ini emang benar-benar animasi lokal gitu, buatan Indonesia gitu. Dan ditayanginya itu setiap weekend nih, Sabtu Minggu di RCTI jam 10 gitu. Selain itu, saat ini nih, kira-kira awal tahun kemarin kayaknya deh ya, Kiko ini juga udah ditayangin
ke Disney XD. Nah, Disney XD. Jadi dia ditayangin nggak cuma di Indonesia nih. Nah, Kiko ini udah tayang, udah go internasional gitu. Ditayangin ke beberapa negara gitu. Selanjutnya aku mau kasih lihat ya tentang shot-shot yang pernah aku kerjain nih. Shot-shot apa aja sih yang pernah aku kerjain selama 1,5 tahun lah ya, 1,5 tahun. Beberapa shot aja yang udah pernah tayang di TV gitu, kayak gini. See? These challenges are getting easier. I bet I can make a list of more challenging things to do. Turn the flashlight on, Kiko. But take note of everything suspicious. Oh no, the snake is getting closer. Why is he chasing us? I don't know. What's wrong with him? A pickpocket! He's after your wallet. Huh? Oh no! Okay, get in that car. You sure? What if we get lost? At least we can get away from him. Oh no! Huh? Is it just me? Let's go in and take my seahorse home. Nick, don't! What's wrong with you, Lola? You don't want to give my seahorse back? Your seahorse is wounded, Nick. That's why we decided to take care of it first. If you force it... Nah, itu tadi beberapa shot yang udah aku kerjain dari bermacam-macam episode. Nggak cuma satu episode sih, aku ambil dari beberapa episode. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, selanjutnya, nah kalau sebelumnya nih aku pengen kasih lihat nih. Di sini kan kalau kalian lihat masih kayak kaku banget ya. Belum ada lighting, belum ada, maksudnya belum teksturnya masih biasa-biasa gitu. Nah, emang di sini tuh kita ngerjain cuman bagian animasinya aja. Nah, selanjutnya dari bagian animasi tuh baru dikirim ke MNC lagi. Nah, di sana baru diproses kayak lighting-nya, compositing-nya, audionya, macam-macamnya itu baru diproses sama mereka. Jadi di sini kita ngerjain tuh cuman ya emang benar-benar animasinya aja. Ngerakin karakter, ngerakin props, nah, kayak gitu. Jadi cuma animasinya aja. Nah, terus di sini mungkin aku bakal jelasin tentang workflow-nya ya. Workflow itu kayak proses pengerjaan animasinya gitu. Biar teman-teman juga ada gambaran gitu. Animasi itu cara bikin prosesnya kayak gimana? Apakah tiba-tiba kita bikin shot aja atau kayak gimana? Nah, jadi ini agak teknis sedikit ya. Jadi kita tuh pas pertama kali dapat sebuah project nih, itu kita bakal terima yang namanya Bible nih, Bible. Bible itu apa? Bible itu semacam apa ya? Semacam kayak buku pedoman gitulah. Ibaratnya buku pedoman gitu. Nah, isinya itu biasanya tentang kayak aturan-aturan yang ngejelasin mengenai proses ataupun cara pengerjaan tentang proyek itu gitu. Kayak misalkan di dalam tuh dijelasin tentang cara penggunaan pipeline. Cara penggunaan pipeline tuh kayak kita cara bikin scene tuh kayak gimana, naruh kameranya tuh kayak gimana, reference asetnya tuh kayak gimana, proses nyimpennya atau playbase-nya juga beda lagi nih. Nah, setiap project beda-beda, cara nyimpennya gitu juga beda-beda. Nah, pipeline itu apa? Nah, pipeline itu kayak suatu cara nih, atau sebuah sistem lah, anggap aja. Sebuah sistem yang digunakan pada sebuah project untuk dikerjakan secara bareng-bareng. Secara bareng-bareng tuh maksudnya gini, kan aku kan animator. Nah, aku ngerjain kan sebagai tim nih, nggak mungkin aku ngerjain animator sendirian, satu episode sendirian tuh nggak mungkin gitu.
Jadi aku ngerjain animasi ini satu episode itu bertujuh gitu. Jadi ada timnya sendiri. Nah, misalkan nih suatu saat gitu, aku nggak lagi sakit gitu, misalkan ya, lagi sakit nih, kan otomatis aku nggak bisa ngerjain gitu. Nah, harus di take over sama temanku gitu. Nah, fungsinya pipeline di sini tuh, dia tuh dari satu animator ke animator yang lain itu, dari misalkan directory foldernya itu udah disamain gitu. Jadi misalkan shotku di take over itu sama mereka, nanti mereka tinggal ngeload aja gitu, nggak ada file-file yang missing, kayak misalkan asetnya hilang atau sound-nya ada yang kurang kayak gitu, itu udah nggak ada lagi karena di situ udah ada pipeline atau sistem yang yang ngatur gitu, kayak soal project-nya tuh kayak gimana gitu, foldernya kayak gimana. Selain itu, pipeline di sini juga selain membuat proses kerja kita semakin cepat gitu ya, di sini tuh bisa membuat project kita shot-shot yang kita kerjain tuh lebih aman gitu. Karena misalkan nih, kadang kan kita kalau bikin animasi nih suka lupa waktu gitu, lupa nyimpen gitu. Terus suatu saat nih, tiba-tiba shot yang kalian kerjain crash nih, nah itu kan ada kemungkinan file yang kalian kerjain itu kan bakal hilang gitu, lupa kalian simpan. Nah, pipeline itu salah satunya, dia bakal adain semacam kayak increment save gitu. Increment save tuh kayak auto save lah ibaratkan. Jadi setiap beberapa menit dia bakal nyimpan sendiri gitu. Terus misalkan kita nyimpan juga dia ada caranya sendiri. Kan kalau kita tanpa pipeline nih, kita kan mesti save as gitu. Nge-save terus nge-save gitu. Save as terus save gitu kan. Nah, tapi kalau kita pakai pipeline gitu, dia kita mau nyimpan, tapi dia tuh bisa ngelakuin beberapa hal sekaligus gitu. Misalkan kita mencet save nih, nah si sistem atau mayanya itu dia bakal perintahin buat nyimpan shot yang udah kita kerjain tadi, terus buat backup-annya gitu. Jadi dia kayak nggak nimban file yang sebelumnya. Dia bakal kayak buat versi barunya lah, buat file barunya gitu. Jadi misalkan suatu saat kita ngerasa file yang baru yang ini ternyata lebih jelek gitu, kita ada backup-an lagi nih shot sebelumnya. Jadi bisa kita load lagi gitu. Nah, gitu. Lalu di dalam Bible ini juga terdapat ini kayak penjelasan mengenai style animasi apa yang digunakan dalam project-nya itu. Nah, kayak misalkan kan kalau Kiko ini kan gerakannya snappy ya. Snappy itu maksudnya perpindahan antara pose 1 dan pose 2 itu cepat-cepat gitu. Nah, di situ dijelasin kayak gerakan harus snappy, posenya harus strong, terus kalau misalkan ide itu kayak gimana, terus misalkan dia tuh gesturnya tuh kayak gimana, di situ dijelasin gitu. Terus di sana juga dijelasin kayak kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi yang bisa dihindarin selama kita ngerjain project-nya itu. Kayak misalkan tembus-tembus nih. Kan kalau kita ngerjain animasi nggak boleh tembus-tembus ya. Misal karakter, kita harus bikin pose yang strong nih. Nggak boleh misalkan ada tembus kayak interaksi kayak nembus nih. Misalkan tangan kanan sama tangan kiri nembus gitu. Nah itu nggak boleh gitu. Di situ dijelasin apa aja yang nggak boleh dilakuin sama animator dan apa aja yang perlu dilakuin sama animator tuh di situ ada gitu. Nah selanjutnya kalau kita udah ngerti tentang Bible nih, nah dari mereka itu bakal ngasihin sebuah aset nih. Aset-asetnya diantaranya itu ada script, storyboard, dan animatic. Nah, script ini itu script atau storyline ini ya maksudnya ya. Script atau storyline ini jadi merupakan sebuah naskah nih dalam bentuk teks yang terdiri dari urutan cerita atau adegan yang terjadi pada suatu episode gitu. Jadi satu skrip itu dia mencangkup dari satu episode dari awal sampai akhir gitu. Nah, di dalamnya itu biasanya terdiri dari ada narasinya, terus ada dialog antar karakternya gitu. Nah, dialognya dia ngomong apa aja gitu, bakal ada tulisannya gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya storyboard nih. Storyboard. Nah, bedanya kalau storyboard ini
Kan kalau script tadi kan hanya berupa teks ya. Nah, kalau storyboard itu dia teks-teks yang tadi dituangkan menjadi gambar gitu dalam gambar nyata gitu, gambar-gambar digital gitu. Nah, fungsinya dari storyboard ini untuk mempermudah dalam menyampaikan ide atau gagasan cerita yang udah dibikin dari skrip tadi, sehingga seorang animator itu bisa memahami inti dari gagasan cerita yang diinginkan klien gitu. Nah, storyboard ini juga merupakan bentuk penyamaan persepsi antara klien dengan animator gitu. Nah, kalau kita baca skrip doang gitu nih, kita kan kayak baca cerita gitu doang, tapi dari segi gambarannya itu nggak kebayang nih klien maunya kayak gimana. Nah, di storyboard ini dijelasin kayak ceritanya gitu, runtunan ceritanya tuh dijelasin dalam bentuk gambar gitu. Nah, setelah storyboard, kita juga dikasih yang namanya animatic nih. Animatic itu sama halnya dengan storyboard. Nah, dia berupa susunan gambar yang menceritakan urutan adegan cerita gitu. Bedanya kalau di animatic ini udah ada kayak semacam semacam timingnya lah gitu. Dia udah berupa video. Kalau storyboard tadi kan masih berupa file kayak PDF gitu misalkan. Nah, kalau animatic ini udah berupa video. Jadi di dalam video animatic itu udah ada suaranya, terus udah ada pergerakan karakter gitu misalnya. Kayak pose-posenya itu udah dijelasin di animatic gitu. Nah, selanjutnya kalau kita udah memahami tentang 3 hal ini nih, script, storyboard, sama animatic, nah baru tuh kita eksekusi. Kita bikin animasinya nih. Nah, di dalam animasi itu juga ada 2 tahap nih. Yang pertama itu blocking, terus yang kedua ada spline. Jadi yang pertama itu kita kan udah pahamin nih tentang 3 hal ini. Nah, terus kita tuangin nih yang kita ambil dari 3 hal tadi itu ke animasinya nih, udah mulai proses produksinya gitu. Nah, blocking itu fungsinya ini kita kayak ngeset pose gitu. Ngeset pose-pose penting atau pose-pose ide yang mau disampaikan ke klien gitu. Pose-pose dasarnya aja. Kayak misalkan ada adegan ada adegan baca buku gitu kan misalkan ya. Nah, dari situ ada karakternya lagi nulis gitu, terus karakternya lagi mikir kayak gini. Nah, itu dituangkan dalam bentuk blocking. Jadi belum ada pergerakannya, baru kayak pose-posenya aja pose 1, terus pose 2 nulis gitu misalkan. Nah, setelah blocking selesai nih, kita tuh mesti ngirim ke MNC-nya dulu buat dicek sama mereka nih, udah sesuai apa belum sama cerita yang mereka inginkan nih. Nah, kalau udah selesai, baru tuh kita masuk ke proses yang namanya spline. Nah, spline ini lanjutan dari proses blocking. Yang tadinya kan blocking cuma pose-pose aja gitu. Nah, kalau di spline ini kita udah mulai menggerakkan animasinya gitu. Udah mulai menghidupkan, udah kita kasih lip sync, kita kasih gerakan gitu, kedip-kedip dan semacamnya kayak gitu. Mungkin biar lebih kebayang gitu ya, aku kasih tahu contohnya satu gitu ya. Indonesia. Kasih contohnya. Aku kasih contohnya ya. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Ini adalah proses-prosesnya nih. Ini nih, yang sebelah kiri atas nih, ini yang dinamakan dengan animatic. Animatic yang aku jelasin tadi. Terus yang di sini, yang sebelah kanan ini itu namanya blocking.
Dan yang bawah ini namanya spline. Belum kelihatan ya. Kita harus play dulu nih. Kalian lihat. See? These challenges are getting easier. I bet I can make a list of more challenging things to do. See? These challenges are getting easier. I bet I can make a list of more challenging things to do. Kayak gitu. Jadi kan kalau kita lihat nih awal banget kita mau ngerjain animasi kan, kita ngeliat animatiknya dulu. Nah di sini animatik kita bisa lihat nih, kan ada kayak semacam barel nih ya. Dan terus di sini ada panah nih, dia menandakan kalau ada sesuatu barel yang bakal ditaruh gitu. Nah di blockingnya kita ikuti nih, di blockingnya itu masih kayak pose-pose doang kan. Kalau kita lihat kita play nih, dia belum ada pergerakan, baru tiba-tiba step ganti pose. Belum ada pergerakan. Kalau kita lihat beda sama spline yang udah ada animasinya gitu. Nah, fungsinya blocking di sini buat deliver ide-idenya itu ke klien gitu. Nah, kalau klien udah setuju nih sama ide-ide yang kita atau pose-pose yang kita buat, baru masuk ke tahap spline-nya ini gitu. Intinya gitu sih. Kita ikutin animatic dengan modelingnya itu kita ikutin sedemikian rupa gitu sampai prosesnya atau hasilnya itu menyerupai lah. Nah di sini kan kita lihat juga ada perpindahan kamera nih. Nah di sini di shotnya juga kita samain ada perpindahan kameranya gitu. Seperti itu. Ini karakternya kan kita lihat nih di animatic kayak kehilangan keseimbangan gitu ya. Di sini kita bikin juga nih pose-pose kehilangan keseimbangan tuh kayak gimana aja kita bikin, tapi belum ada gerakannya. Tuh, terus di spline tuh baru ada gerakannya gitu. See? These challenges are getting easier. I bet I can make a list of more challenging things to do. Nah, gitu. Oke, sampai sini. Mungkin sharingnya sampai sini aja ya. Kalau ada teman-teman yang mau nanya, silakan di ini aja. Di chat aja. Keren. Mantap. Tadi udah dijelasin juga ya, Kak. Tadi yang sebelah kiri berarti itu ya, Kak. Apa tuh tadi, animatic ya? Yang tadi Kak ngasih lihat tiga pergerakan. Ya, kenapa? Halo? Halo? Kedengeran nggak ya? Ya, udah kedengeran. Oke. Ya. Nggak, tadi cuman ini aja, Kak. Kan tadi Kakak ngasih lihat yang 3 pergerakan tuh 3 video. Kan bagian sebelah kirinya animatic kayak yang tadi Kakak bilang. Yang putih tadi animatic tuh. Yang sebelah kanannya blocking. Oh, blocking. Yang bawahnya baru spline-nya. Gitu. Keren. Mantap nih, Kiko. Sejak 2014 ya, Kak, berarti ya? Iya, Agustus 2014. Itu proyek pertama berarti yang Kakak kerjain juga ya? Ya, ini proyek pertamaku. Jadi kan abis tadi yang diklat selesai itu kan pelatihan, terus kerjain ini gitu. Habis dari diklat, terus ada pelatihan tambahan buat proyek, Iya gitu. Proyek Kiko. Nah, tadi sempat ada yang nanya sih, Kak, kalau Kiko ditayangin tersedia dalam 2 bahasa ya, bahasa Indo dan bahasa Inggris buat Disney. Jadi kita tuh kalau dapat dari klien ini bahasanya itu bahasa Inggris nih. Jadi kalau kalian lihat nih lip sync mulutnya itu sebenarnya lip sync Inggris. Nah kita kirim ke mereka itu ke MNC-nya itu dalam bentuk bahasa Inggris nih lip sync mulutnya. Cuman setelah udah approve itu udah jadi gitu animasinya. Nah itu suara aslinya itu didubbing ulang jadi bahasa Indonesia gitu. Jadi sebenarnya asetnya bahasa Inggris, cuman nanti kalau udah jadi bakal didubbing lagi bahasa Indonesia gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat ya suara mulutnya tuh kadang agak kurang pas sedikit gitu sama omongan gitu. Nah itu sebenarnya kan awalnya bahasa Inggris gitu.
cuma di dubbing ulang. Siap, Kak. Mantap. Ternyata gitu ya alurnya ya dari bahasa. Pantesan saya juga kaget soalnya kan biasa kalau nonton di salah satu stasiun acara televisi nih ya di weekend pakainya bahasa Indonesia. Tapi pas tadi ditampilin, wah ada bahasa Inggrisnya gitu ya. Iya, Kaget betul. juga tadi saya. Jadi emang asetnya Inggris sih. Oh, berarti keren juga. Kiko ini sebenarnya udah masuk ke Disney Plus berarti ya kayak. Disney Plus, sebenarnya di Disney Plus sama XD sama nggak ya? Aku taunya sih Disney XD sih yang dari tayangin. Ya mungkin itu kali ya. Iya. Agak-agak ini kebalik. Macam-macam sih Disney channel sih soalnya. Ya banyak kalau Disney-nya. Iya. Oh, tadi Kak Yui juga ada bilang perintahnya detail banget ya. Waduh, perintah apa nih Kak? Ini ya animasi. Oh, dari Kak Bobby juga ada nanya nih Kak, untuk animasinya biasanya di software apa? Jadi kalau animasi ya, itu tergantung project-nya juga. Kayak aku ngerjain Kiko ini, itu nyesuaiin kliennya juga nih. Kan kalau Kiko ini, klien minta Autodesk Maya. Autodesk Maya itu harus yang Autodesk Maya 16. Gitu. Terus beda lagi misalkan aku ngerjain ngerjain Leo nih. Nah itu dia kliennya minta beda lagi, harus pakai Maya 2018 gitu. Jadi kita nyesuaiin aja dengan keinginan klien gitu. Soalnya kan mereka juga udah ada pipeline-nya sendiri kan ya. Mungkin biar ngurangin bentroknya gitu lah, ngurangin bug-nya gitu. Berarti ngikutin dari ini ya, kayak tergantung project-nya gitu ya, dari si klien juga. Oke, mantap. Oh, ini juga ada yang bertanya lagi nih Kak. Kak, saya ingin bertanya, kira-kira berapa lama pembuatan setiap fase dalam satu scene? Satu fase mungkin ini ya, satu shot gitu ya. Kan kayak yang aku tampilin tadi kan ada macam-macam shotnya, ada banyak tuh ya. Mungkin satu shotnya gitu. Nah, ini misalkan kita kan kerja animasi tuh kerja sebagai tim gitu ya. Nah, biasanya tuh satu episode nih, awal-awal nih, itu bakal di breakdown nih, dibagi-bagi buat 7 orang nih. Misalkan satu episode kan bisa sampai 100-an shot gitu ya, 100 atau 200 shot gitu ya. Kan lumayan banyak tuh, dibagi buat 7 orang animator itu. Nah, setiap shot itu bukan dibagi rata jumlah shotnya, tapi dibagi sesuai dengan kompleksitasnya. Kayak misalkan nih, aku ngerjain satu shot nih, misalkan satu shot itu adegannya misalkan cuma dari diri ke duduk gitu. Nah itu cepat sih ngerjainnya, bisa cepat gitu. Tapi misalkan aku dapat satu shot lagi nih, misalkan shot panjat tebing gitu, atau parkour atau gimana gitu. Nah itu bakal makan waktu yang lebih banyak gitu. Jadi dibaginya itu bukan ke tim, itu dibaginya bukan dari jumlah shotnya, tapi dari kompleksitasnya gitu. Kayak misalkan shot yang gampang tadi gitu, kompleksitasnya C gini misalkan. Nah terus ada yang namanya tentang beat hour. Nah shot yang gampang itu pasti dapat beat hour-nya yang rendah gitu, misalkan 1 beat hour gitu. 1 beat hour tuh maksudnya gini, kita ngerjain shot itu tuh seharusnya diprediksiin bakal kelar selama 1 jam doang gitu. Beda sama shot yang susah tadi. Shot yang susah tadi otomatis beat hour-nya lebih gede, mungkin bisa di atas 5 atau berapa gitu. Nah, jadi shot-shotnya itu dibagi ke tim itu berdasarkan beat hour, bukan berdasarkan jumlah shotnya gitu. Gitu sih. Seperti itu ya jawabannya dari tadi Kak Muhammad Al-Ghazali. Waduh, saya kaget nih ada Al-Ghazalinya. Kirain ini artis. Anaknya Bunda Maya. Wah. Jangan-jangan ini Al-Ghazali beneran nih. Waduh. Pertanyaan juga ini mantap. Oke, baik. Kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Wah,
Kak, mau tanya, kalau di animatic ada tips kah untuk menentukan durasi tiap shotnya? Durasi setiap shot. Sebenarnya kalau durasi itu dari klien sih. Animatic itu misalkan 2 detik nih. Kita nyesuaiin animatic nih, bikin shotnya 2 detik juga. Kayak gitu. Jadi animatic tuh klien yang nentuin. Kita cuma ngikutin aja. Kayak gitu. Mungkin dari ini kali ya. Cara baca animaticnya kali ya. Oke, gitu lah intinya. Kita nyesuaiin aja durasi animatic sama shot yang kita bakal bikin gitu. Misalkan di animatic itu 2 detik nih. Nah, kita bikin shotnya juga 2 detik. Jangan dilebih-lebihin gitu. Kayak gitu sih. Iya. Seperti itu ya, Kak. Kalau baca tadi apa? Animatic ya? Animatic Untuk menentukan durasi tiap shotnya. Iya, betul sekali. Nah, lanjutnya nih, ada pertanyaan dari Kak Bobby. Kalau misalkan klien request menggunakan Autodesk Maya, sedangkan skill kita di Blender atau Cinema 4D, biasanya solusinya seperti apa ya, Kak? Kalau gitu, ini sih, makanya sebelum kita nerima project itu, kita mesti tahu dulu nih, nanya dulu ke klien. Kliennya itu butuh kerjain pakai software apa. Jangan misalkan dia butuh Blender nih, terus kita bisanya Maya, kita ambil, gitu jangan sih. Nah, jadi harus kita sesuaiin juga. Misalkan dari klien Maya, ya kita pakai Maya. Nggak bisa tuh dari Blender, terus kita pakai Maya itu nggak bisa. Gitu. Kalau udah sama klien tuh harus nyesuaiin lah. Beda sama kita misalkan buat tugas harian gitu, tugas kerja harian gitu. Nah, itu bisa tuh. Misalkan dari Maya nih kita bisa Maya. Terus ada teman kita lagi nih, dia bisa Blender. Nah, file itu bisa kita ekspor itu. Kita ekspor file animasinya bisa kita ekspor ke Blender. Nah, teman kita jadi bisa ngelanjutin animasi yang kita kerjain di Blender gitu. Gitu sih. Jadi ya paling ini sih ya Kak, apa kalau misalnya memang benar-benar mau ngambil project itu, misalnya dapat dari klien nih, terus karena kemampuan kita mungkin kadang nggak semuanya udah belajar semua gitu kan, apalagi misalnya software 3D gitu. Tapi mungkin paling ya itu kita memang harus belajar semua sih ya, biar lebih afdol juga gitu. Paling enggak ngerti basicnya aja lah ya. Tapi satu software itu yang pasti banget didalemin gitu. Biar kita bisa juga bisa berkembang lah ya. Gitu. Minimal basic gitu ya Kak berarti. Ya minimal basicnya udah ngerti lah. Jadi kalau ada teman kita yang ngerti itu, kita juga bisa ngobrol sedikit lah cara-caranya gitu. Udah ngerti lah obrolannya gitu. Ya, mantap Kak. Oke, lanjut dari Kak Ristian Indra Nugraha. Selama pengerjaan Kiko ada pengalaman yang menarik nggak Kak? Kesan-pesannya nih Kak. Pengalaman ya. Ngerjain Kiko. Curhatan hati ya. Mungkin ini sih ya. Dulu kan yang pas aku ngerjain project Kiko ya, yang awal-awal episode 1 nih, pertama kali ngerjain Kiko, itu dulu tuh aku masih kuliah gitu, masih skripsi gitu. Jadi itu sempat pusing banget dulu tuh. Jadi aku bagi-bagi waktunya agak susah juga tuh dulu. Nah, jadi aku pagi sampai malam gitu, sampai sore lah ya. Nah, itu ngerjain project Kiko-nya ini. Nah, malamnya itu baru lanjutin skripsinya gitu. Jadi sempat bingung juga nih dulu. Di kerjaan udah ditagih-tagih nih sama project koordinator, terus di kampus juga ada ditagih-tagih sama pembimbing. Wah, pusing juga sih itu dulu. Jadi ya gitu, intinya sih harus bisa bagi waktunya lah, manage waktunya gitu. Misalkan kerjakan Senin sampai Jumat nih, Sabtu Minggu kosong, kalian bisa kerjain skripsinya kayak gitu. Yang penting bisa bagi-bagi waktunya sih. Terus pengalaman lainnya ya mungkin ini sih, awal ngerjain Kiko itu berat banget sih dulu. Awal berat kan pasti ada pelatihan 3 bulan gitu kan. Nah, cuman sebenarnya skill aku tuh masih kayak pas-pasan banget gitu. Jadi pas ngerjain Kiko tuh wah agak pusing. Cuman tenang aja. Nah, di dalam tim tuh kan ada yang namanya
supervisor nih. Supervisor ibarat tuh udah kayak lead-nya lah, yang udah pernah kerja lama gitu. Jadi dia udah lebih ngerti tentang teknisnya gitu. Nah, kadang tuh supervisor ini ngebantuin kita nih. Kayak bukan ngebantuin dari awal ya, maksudnya kayak ngerapihin shot-shot kita gitu. Biar sesuai standar yang klien minta, ya gitu. Nah, cuman sekarang udah 1,5 tahun kan ya animatic mulu gitu. Akhirnya udah biasa lah gitu. Yang tadinya dapat kompleksitas nih, pusing banget. Baru ngeliat animatic nih, baru ngerjain, udah mikir lama, ini gimana bikinnya ya. Yang ada mikir-mikir dulu tuh, mikir-mikir lama, nggak ngerjain yang ada tuh gitu. Cuman sekarang dapat kompleksitas, oke, bagus nih, bisa aku jadiin portofolio gitu, aku bikin bagus gitu. Gitu. Wah, luar biasa ya Kak, berarti ya sambil kuliah sambil ngerjain project nih. Iya. Terlihat ini banget. Apalagi sambil ngerjain skripsi ya tadi kata kakak ya. Iya, dulu ngerjain skripsi tuh. Wah, yang penting bisa bagi waktunya sih kalau kataku ya. Benar Kak, benar. Yang penting bisa atur waktu lah ya, kuliah dan pekerjaan. Jadi nggak keteteran nih. Karena kadang kita kalau misalnya udah kuliah sambil kerja tuh pasti jadinya kurang agak susah ya membagi waktu gitu. Kurang fokus lah ya. Iya, betul. Oke, mantap. Nah, selanjutnya ada nih pertanyaan lagi dari Kak Veronica Doren. Kak, itu untuk habis bikin main pose kan di spline. Untuk proses itu apa yang harus diperhatikan ya? Apa yang harus dilakukan? Apa yang penting dan lain-lain? Waduh, banyak ya. Apa yang itu tergantung proyeknya juga sih. Karena aku bilang tadi, Kiko itu kan perpindahan pose nih. Dari pose 1 misalnya, pose 1 ke pose 2. Itu snappy. Snappy itu dalam artian cepet lah gitu. Gerakannya cepet-cepet kayak berapa detik ganti pose gitu. Nah, itu kalau kita mau bikin proses spline-nya itu kita breakdown dulu nih. Misalkan kayak kita perhatiin dari segi badannya dulu deh. Misalkan kalau aku nganimet nih, aku pasti nganimet dari pinggangnya dulu, center of gravity. Terus aku ini sih dari timingnya kalian sesuaiin tuh. Misalkan adegan action itu kan biasa gerakannya cepat-cepat nih. Nah itu kalian sesuaiin juga gerakannya cepat-cepat. Begitu pula misalkan gerakan yang lambat-lambat itu kalian sesuaiin juga gerakannya lambat-lambat kayak gitu. Nah biasanya aku dari COG-nya dulu nih, dari center of gravity-nya itu aku bagusin dulu nih, karena COG atau pinggangnya itu kan merupakan pusat gitu ya, pusat pergerakan dari semua bagian tubuh gitu. Nah, kalau misalkan pinggangnya kita gerakin, bagian atas semua bakal ikut gerak gitu. Nah, itu diusahain dari segi pinggang itu kita bikin bagus dulu gitu. Kita bikin arc-nya biar kelihatan bagus gitu, nggak geradakan gitu. Terus kalau itu udah kelihatan bagus, nah baru proses selanjutnya itu kayak minyak bagian atasnya kita spine-nya, terus kepalanya, tangannya, kakinya, terus lain-lainnya gitu. Yang penting tuh kalau kalian mau bikin animasi tuh kalian harus ngerti yang namanya 12 prinsip animasi. Nah itu mesti kalian pahamin dulu mas sebelum bikin animasi. Karena misalkan kalian nggak ngerti nih tentang 12 prinsip animasi nih, kalian bikin animasi tuh pasti kayak kok aneh sih gerakannya, kok ini gerakannya agak floating, lambat banget, kurang bisa gesturnya tuh kurang bagus gitu, kurang bisa ngasih tahu ke penonton tuh adegan apa gitu sebenarnya. Itu kalian pahamin dulu tentang prinsip 12 animasi tuh. Dan misalkan kalian mau ngerjain shot nih, kalian tuh bisa ngeliat reference dulu nih. Kalian bisa membuat atau ngeliat reference. Kayak misalkan adegan yang tadi lah, yang adegan diri terus duduk gitu ya. Itu kalian peragain aja tuh sama tubuh kalian. Kalian rasain dari kalian diri nih, terus kalian duduk. Itu tuh bagian-bagian mana sih yang ngeduluin,
bagian mana yang agak ketinggalan, mungkin bahunya agak sedikit ketinggalan pas kalian duduk, dia bahunya baru turun, atau kayak gimana gitu. Kalaupun misalnya nggak bisa bikin reference, kan kayak aku pernah dapat shot kayak bungee jumping tuh. Bungee jumping kan nggak mungkin aku ikut mainin bungee jumping dulu gitu buat nyari reference gitu. Nah itu bisa kalian cari di YouTube gitu caranya. Gitu sih. Yang penting kalian tuh kalau mau ngerjain sebuah set tuh harus ada reference-nya dulu. Terus ngerti tentang 12 prinsip animasi. Nah, itu sih yang paling penting. Ada 2 hal itu. Gitu. Betul nih, menarik. Kalau kata kakak tadi kita harus ngelihat referensi lah ya kak. Jadi mau referensi itu penting itu. Nah, benar. Karena kalau enggak kita jadi bingung nih, karena sehebat-hebatnya manusia kadang butuh referensi. Iya benar. Oke, baiklah. Kita lanjut nih ya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Fadil. Kuliahnya di mana, Kak? Wah, kenapa nih nanyain kuliah? Tadi aku belum jelasin ya, lupa ya. Kalau aku ini kuliah di Politeknik Negeri Jakarta. Wih, PNJ nih, mantap. Oh ya, tahu ya, PNJ. Jurusan apa, Kak? Multimedia digital. Multimedia digital ya. Iya, di situ. Oke, itu ya udah terjawab ya Kak Fadil. Jadi PNJ. Nah, selanjutnya dari Kak Tio. Kak, ada pengalaman yang nggak enak nggak selama ngerjain Kiko? Waduh, ini masih ini lagi ya. Yang nggak enaknya yang tadi itu, yang kita kerja nih, dicari-cariin dosen pembimbing, terus dicari-cariin project koordinator, ya kayak gitu gak enaknya. Kayak susah bagi ininya sih. Pas awal-awal agak susah bikin nentuin time manajemennya gitu, mungkin dari situ gitu. Cuman kadang ada masukan-masukan gitu kan ya. Nah itu jangan kalian jadiin apa ya? Jadiin beban gitu. Tapi jadiin kayak motivasi buat kalian tuh buat ngakuin lebih bagus lagi gitu. Soalnya aku dulu awal-awal ya masukan dari klien gitu atau dari supervisor aku tuh emang banyak gitu. Cuman makin kesini kan kalian udah makin terbiasa gitu. Jadi udah makin sedikit masukannya, udah makin bisa lah kayak gitu. Mantap. Itu ya Kak. Apa revisi mungkin yang tadi Kakak bilang masukan itu? Ya revisi gitu. Pengerjaan. Mungkin lebih dari revisinya gitu yang tadinya banyak, terus makin sekarang semakin sedikit gitu. Udah makin ngerti lah tentang style animasi Pico atau seperti apa gitu. Betul. Tadi juga bagus tuh Kak, apa kata Kakak, masukan itu dijadiin motivasi. Jadi kita jangan yang namanya tuh memendam gitu. Jangan ngerasa kayak gimana-gimana gitu kan. Nah, selanjutnya ada lagi nih, wah dari Kak Bobi lagi nih. Untuk kita yang ingin belajar animasi, apakah lebih baik kita mendownload 3D model dari internet, lalu kita fokus di animasinya saja, atau kita juga harus belajar modelingnya? Enggak. Jadi kalau misalkan kita mau animasi nih, fokus di animasi, itu pelajarin animasinya aja. Nggak perlu belajarin modelingnya gitu. Nah, kalaupun misalnya modeling, ini skill modeling, itu nggak apa-apa kalian ngerti tentang basicnya aja. Cuman pas kalian ngerjain animasinya itu, modeling tuh hampir nggak pernah kepake gitu. Yang dipakai emang benar-benar skill animasinya aja gitu. Terus misalkan soal download ya, kalau aku sih biasanya download sih emang, kalau Recreate emang harus download kan ya. Soalnya nggak mungkin kan kita bikin sendiri, bikin modelnya sendiri, nge-rigging sendiri. Itu kan pasti pusing ya. Kalau rigging itu biasanya aku ini sih download dari internet. Cuman awal-awalnya sebelum download itu aku bisa ngeliat ini sih dari kayak misalnya Instagram nih. Kan ada banyak tuh yang Instagram yang jelasin tentang animasi aja, kayak misalkan Anime School gitu. Anime School tuh bagus tuh. Instagramnya dia jelasin tentang shot-shot bagus gitu, animasi bagus gitu. Nah biasanya aku udah ngeliat animasi bagus tuh, aku jadi kayak apa ya, kayak penasaran gimana sih bikinnya, aku mampu nggak sih bikin kayak gitu. Akhirnya dicoba gitu.
triknya juga disesuaikan sama referensi atau gambar yang video yang aku tonton gitu. Aku ikutin deh gitu. Mungkin bisa jadi masukan juga ya. Kalau kalian belajar animasi itu ikutin dari shot yang bagus. Karena dari situ kalau misalkan kalian bisa nih, kalian kayak ada rasa bangga sendiri, ternyata aku bisa juga nih bikin kayak gini nih. Cuman jangan dari shot yang susah langsung susah ya, pasti susah gitu. Dari shot yang gampang dulu kita bangun nih. Jadi shot-shot yang gampang, misalkan kayak bouncing ball tadi kan. Bouncing ball tuh juga bisa kita bikin macam-macam tuh di Instagram atau di YouTube tuh banyak tuh bouncing ball macam-macam. Ada yang mulai dari biasa aja sampai ada yang bagus gitu. Kita bisa ikutin dari yang biasa aja gitu. Karena misalkan kita bikin dari yang langsung susah, terus kita pas pengerjaan itu nggak bisa atau ngerasa susah tuh kita kayak bakal kayak ngerasa males gitu. Aku kayaknya nggak bisa ngerjain gitu. Cuman beda kalau misalkan kalian ngerjain dari yang gampang, pas kalian bisa ngerjain terus selesai gitu, kalian ada kayak motivasi buat ngajarin di next levelnya lagi, level lebih sulitnya lagi gitu. Jadi step by step lah, jangan langsung yang susah gitu. Dari yang kayak istilahnya kayak dari basic dulu lah ya Kak, jangan langsung yang intermediate. Langsung puyeng juga, bener. Iya, kayak kita sekolah kan, kita pasti dari TK dulu nih, atau misalnya ya pokoknya yang bimbingan baca gitu ya, baru nanti masuk ke tahap SMP, SMA, kuliah, kerja gitu ya. Biasanya mantap. Siap. Nah selanjutnya nih Kak, ada dari PY, WD, namanya PY ya, mantap. Logonya juga keren tuh Kak. Apakah animator juga mengerjakan bagian seperti pergerakan ombak, air terjun, dan angin? Pergerakan ini. Ombak, air terjun, angin. Kalau aku selama ini ngerjain di Kiko ya, belum pernah tuh dapat ngerjain kayak shot angin, shot ombak gitu ya. Iya. Gitu, belum pernah tuh. Nah, cuman mungkin kalau di studio lain ada lah ya yang ngerjain kayak gitu. Atau bisa juga pakai pokoknya itu bakal software yang ngerjain gitu deh. Misalnya animasi ombak gitu. Nah, itu kayak udah ada kayak simulasi. Nah, si software itu bisa kayak ngesimulasiin gitu. Misalkan kita naruh objek di sini nih, terus ada ombak sini. Pas si ombaknya itu ngantem si objeknya ini, dia bakal pecah atau kayak gimana. Itu namanya simulasi, dan itu yang ngerjain software-nya itu. Gitu. Bukan kita yang animasiin ombaknya pecah kemana atau kayak gimana gitu. Itu pasti pusing sih. Gitu. Iya, berarti kalau Kak Dika tuh ini ya, lebih nganimasinnya ke karakter gitu ya, yang tadi Kak tunjukin. Ke karakter, ke props tuh kayak benda-benda gitu, kayak yang di posternya ada truk nih, itu digerakin kayak gitu, terus orang-orangnya kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Iya, tapi memang mungkin pasti ada lah ya kan, misalnya kayak pergerakan yang tadi dinanyain sama KPY ya tadi. Iya, itu sebenarnya bisa kita animasi sendiri, bisa juga menggunakan simulasi kayak gitu. Cuma kalau aku sendiri belum pernah sih animasi yang kayak sekompleks itu, belum pernah sih. Paling misalnya ada misalnya efek angin gitu. Nah, itu bukan animasi yang ngerjain, itu kayak special effect jatuhnya. Special effect angin kayak gitu, ya special effect petir kayak gitu. Jadi bukan animator yang ngerjain, itu bagian divisi selanjutnya gitu. Ya, berarti udah terjawab tuh ya Kak. Oke, ini selanjutnya lagi ada pertanyaan dari Kak Ate. Kak, kalau jadi animator harus mengerti rigging juga nggak Kak? Terima kasih. Wah, ini tadi Kakak udah sempat bahas rigging juga tuh ya. Rigging. Sebenarnya kalau rigging, ngertinya bukan ngerti cara buat riggingnya ya. Ngertinya tuh lebih kayak bagian-bagian riggingnya gitu. Soalnya beda model tuh kadang beda riggingnya. Kayak misalkan rigging Leo sama rigging Kiko. Nah itu beda tuh. Jenis riggingnya tuh beda. Cuman controllernya itu sama aja. Kayak misalkan di bagian pinggang itu ada controller.
Terus di bagian leher ada controller, kepala juga, tangan di bagian sini gitu ada controller. Controller itu sama aja tuh, di bagian-bagiannya sama aja. Cuman yang beda kayak bentuknya, bentuk controllernya, warna controllernya itu beda mungkin kayak gitu. Cuman kalau misalkan ngerti cara bikin riggingnya itu nggak sampai situ sih. Itu rigging tuh ada divisinya lagi yang ngerjain itu kayak gitu. Kita jadi fokus nganimate-nya aja gitu. Seperti itu ya. Kalau rigging memang pasti dipakai buat gerakan lah ya. Iya. Gitu. Biasanya tuh kalau kata temanku tuh anak-anak yang rigging itu emang anak-anak yang ngerti animasi gitu. Yang maksudnya yang udah bisa animasi gitu. Soalnya orang rigging itu harus ngerti kebutuhan animator. Animator butuh apa aja gitu. Jadi mereka bikinin controllernya gitu di situ. Jadi, kayak gitu sih. Wah, keren juga ya. Berarti memang rigger tuh jatuhnya dipanggil rigger berarti ya kayak. Ya rigger. Wah, udah tahu gitu maksudnya kebutuhan animatornya. Misalnya ini karakter, pasang riggingnya tuh pasti kan yang bentuknya kayak tulang manusia gitu kan. Dan itu keren banget sih. Keren. Oke, lanjut nih. Jadi Kak Anggita Rama, cara biar nggak putus asa pas belajar animasi gimana Kak? Waduh. Jangan putus itu asa. yang aku bilang tadi ya, jadi jangan ngerjain animasi langsung yang kesusah gitu. Kita ngerjain animasi dari yang gampang dulu gitu. Gitu sih. Mungkin kalian juga bisa ini kali ya, bareng temen kali ya mungkin ya, bareng temen ngerjain gitu. Biar ada kompetisinya lah gitu, ajak temen lah. Biar ayo bikin Atau ini bisa yuk. kerja sama gitu ya Kak. Saling nanya-nanya gitu ya. Ya ada saingan juga gitu. Buat bikin shot misalnya gitu. Bikin sedikit saja misalkan shot ngerjain tentang jebol atau misalkan apa gitu. Bikin sedikit saja terus kalian kayak kompetisi. Tapi di kompetisi itu kayak ambil nanya-nanya juga, sharing-sharing gitu. Cara ngerjainnya gimana gitu sih. Nah, benar banget sih Kak, benar. Kalau soal kayak tadi, aduh ini terkena banget sih ke saya kayak cara biar nggak putus asa belajar animasi. Karena saya juga sempat pernah putus asa. Jadi kayak, aduh ini gimana sih pergerakannya kan misalnya mau membuat orang lari nih ya kan pasti kaki kanan kiri. Terus pinggulnya bergerak juga. Kayak tadi kan Kak Dika bilang, pasti Kak Dika kalau mulai nge-animate tuh pasti dari pinggang ya kayak pinggul ya. Iya. Ya, kayak gitu. Kayak mungkin sempet kayak pasti awal-awal kayak ngerasa, aduh ini kok nggak bener ya. Kayak lari tuh kayak patah-patah gitu kan. Kayak nggak enak dilihatnya. Nah itu Cuman makanya kita sebelum bikin animasi mesti ngeliat referensi dulu kayak gitu. Benar. Biar kita tuh animenya tuh bisa kebayang gitu gerakannya seperti apa gitu. Jangan misalkan kita bikin cycle jalan gitu. Kanan kiri jangan kanan itu jatuh nanti gitu. Iya bener tuh Kak. Itu pelajaran banget sih. Tapi itu sih yang sebenarnya serunya dari animasi tuh itu ya. Walaupun kadang-kadang kayak greget gitu, tapi penasaran juga. Iya, penasaran. Gitu. Itu sih yang bikin. Jadi semangat Kak. Jangan menyerah ya. Kalau kita ada keinginan tuh pasti bisa lah ya. Benar. Tetap semangat menggapai impian. Kita pasti bisa. Benar. Siap. Oke, ini apa nih? Oh, dari Kak Panji Putra. Kak, cara animate pas kondisi lagi stuck nggak... Kak, cara animate pas kondisi lagi stuck nggak ada ide gimana ya? Kamsya. Kok ini jadi ada kamsyanya ya? Nggak ada ide ya? Lagi stuck biasanya gitu ya? Aku kalau yang lagi stuck gitu, iya sih emang. Itu sering sih, bukan kadang-kadang doang, itu emang sering gitu. Kan kalau kita nerima gambar kan tadi yang animated gitu kan, cuman kayak pose-posenya aja gitu. Cuman kadang tuh misal kita terapin ke 3D, itu kadang posenya jadi aneh gitu. Kan digambar kan 2D gitu, bisa bagus gitu. Tapi kalau kita terapin ke 3D itu kadang posenya jadi aneh gitu, nggak proporsional gitu. Ukurannya kurang proporsional atau kayak gimana gitu. Nah itu bisa aja mungkin kalian tanya sama teman kalian nih. Tanya teman kalian, minta masukan. Bro, ini gimana ya? Buat shot ini biar posenya tuh kelihatan bagus gitu. Biar posenya kelihatan lebih clear, lebih oke.
bisa nyeritain adegan apa sih yang lagi perlu ditonjolin kayak gitu. Itu bisa tanya ke teman kalian gitu. Sering sih itu kejadian nanya teman bingung, nanya teman tuh sering sih kasih masukan gitu. Iya, betul ya. Kayak tadi kakak bilang juga lihat referensi benar, dan juga memang kita kadang kan melihat kayak karya kita nih, oh gini gitu kan, mungkin ada yang kayak ngerasa udah pas juga gitu kan, saya udah puas juga nih sama hasilnya. Nah mungkin memang kalau dari diskusi kita tanya nih ke teman, atau misalnya konsul ke senior atau siapa gitu yang udah mengerti, pasti jadinya kita tuh juga jadi dapat masukan juga gitu ya Kak. Jadi orang lain tuh bisa ngelihat apa yang mungkin kita tuh nggak ngelihat, karena kan kita benar banget itu. ulang-ulang juga kan animasi kayak playback, dispasi, diiniin gitu kan. Soalnya kadang apa yang kita bikin tuh menurut kita emang udah bagus gitu. Cuman menurut orang lain tuh belum tentu bagus juga gitu. Nah, bener banget tuh Kak. Setuju, saya juga merasakan itu. Jadi kadang udah merasa bangga dan puas nih sama karya sendiri. Oh, dia udah bisa ini nih berjalan dengan bagus gitu kan. Tapi pas dilihat-lihat kok ada yang aneh gitu kan. Pasti ada aja sih masukan terus. Dan itu untuk mengimprove kita buat semangat gitu ya Kak. Motivasinya biar itu buat bagus. Improve shot kita biar lebih bagus lagi gitu. Yang shot kita misalkan udah bagus nih, ada masukan dari teman kita tuh shot kita bakal lebih bagus lagi gitu. Buat improve lah. Gitu. Kayak tadi kakak masukan juga bilang penting banget gitu. Bisa jadi buat portfolio juga tuh ya Kak, penting. Siap, lanjut. Wah, ini pada Kak Taufik HD kayak simulasi gitu ya Kak. Oh yang tadi, mantap. Typo jadi mutilasi. Waduh, seram ya Bun. Ini lagi malam Jumat nih. Wah iya benar juga. Jadi udah kuburan, sekarang mutilasi. Orang-orang pada kenapa ya? Iya, penonton kita lumayan ini juga ya, bersemangat sekali. Nih ada nih pertanyaan lagi dari Kak Tio lagi nih. Kak, kan animasi ada banyak jurusan tuh. Kok Kak Dika memutuskan jadi animator 3D? Benar nih. Kenapa nih Kak tertarik 3D animator? 3D animasi kayak? Soalnya emang kan tadi kan aku yang kan animasi kan nggak cuma 3D ya, ada 2D, ada juga stop motion gitu. Nah kenapa aku milih 3D? Karena yang tadi tuh sebelumnya kan aku suka main game gitu kan. Nah rencananya tuh ya biar bisa mungkin suatu saat nanti aku bisa ikut dari produksi game gitu. Terus kalau misalkan aku suruh milih 2D, aku tuh sebenarnya jujur aja nggak bisa gambar gitu. Jadi kalau suruh gambar 2D gitu tuh aku kayak susah sih gitu. Mesti belajar gambar dulu, terus ilmu gambar kan banyak tuh. Nah di kampusku juga nggak terlalu diajarin tuh tentang ilmu gambar gitu. Diajarinnya 3D, ya udah dalamin aja yang udah diajarin, aku dalamin kayak gitu. Jadi dari situ lah ya Kak. Tadi Kakak juga ada sempat mention yang emang mau suka game ya? Oh iya. Dulu mainnya game apa nih Kak? Intermezzo kan nih jadinya. Macam-macam sih dulu. Cuma dulu aku sukanya main ini sih GTA gitu. GTA kan tuh bagus tuh. GTA? GTA. Oh iya, San Andreas. San Andreas gede banget. Ketahuan umurnya. Seru-seru. Memang game-game itu tuh membuat hiburan sih. Jadi saya juga dulunya tuh anak gamer ya. Anak PS banget deh. Saya tuh main Harvest Moon, The Sims. Rental ya? Basi-basi iya. Tapi itu memang seru. PS, FIFA gitu kan. Jadi itu memang sebenarnya itu juga ya. Jadi terpancing gitu ya. Pengen buat yang kayak gitu juga. Semangat yang luar biasa. Iya. Karya-karya bagus tuh bisa jadi kayak motivasi kita buat belajar gitu. Nah, ya benar Kak. Jadi pacuan lah buat kita melajarin kayak gitu. Bisa berkarya juga nih ya di industri kreatif. Misalnya juga bisa bawa nama Indonesia misalnya sampai keluar gitu kan. Iya. Mantap. Nah, ini ada nih Kak. Dari Kak Yoga Aditya Agustira. Halo Kak, saya adik kelas Kakak di PNJ TMD juga. Mau tanya Kak, untuk tugas-tugas yang dikerjain di kampus, boleh nggak sih kita pakai untuk portofolio buat apply magang atau kerja di industri?
Soalnya kan Kak tugas di kampus kayak masih dasar-dasar gitu. Mantap adik kelasnya Kak Dika. Ternyata itu maksudnya ya Iya. bertanya latar belakang Kak Dika. Jangan-jangan nih rata-rata anak PNJ semua. Wah, Ya, itu portofolio ya nggak apa-apa sih, kalian tunjukin aja. Soalnya kan namanya juga buat magang tadi ya. Buat magang tuh emang ya nggak langsung yang expert gitu kan, pasti yang dari awal gitu. Kayak aku juga dulu mau apply magang tuh nggak, portofolio aku tuh ya masih ya gitulah. Nah, jadi ya udah nggak apa-apa itu. Ya namanya juga manusia kan pasti ada progresnya gitu ya, nggak mungkin langsung jago gitu. Perusahaan juga pasti maklumin gitu sih. berarti nggak apa-apa ya Kak dipakai. Namanya itu portfolio, itu kayak hasil kerja keras kita nih. Iya bener. Walaupun kuliah nih ya, walaupun cuma basic aja nih, cuma dasar-dasar aja, tapi kadang ada juga nih yang misalnya udah belajar basic, tapi waktu mempraktekannya kan kadang nggak semua tuh benar-benar pas gitu loh, sesuai dengan arahan gitu ya. Kadang masih ada aja mungkin kita udah paham teorinya, tapi pas praktek, oh ternyata ada yang miss nih, kayak gitu. Itu bisa Ya, jadi jam terbang tuh penting lah ya. Gitu. jam terbang ya Jam kayak terbang. gitu. Pengalaman itu penting gitu ya, berharga. Mantap. Nah, ini ada lagi nih Kak. Dari Kak Faris Rizky. Halo, aku mau nanya lagi untuk kita yang sedang menekuni bidang kreatif, apapun itu cabangnya, terkadang kita belajar sampai ekstra sehingga kita menjadi lelah. Nah, untuk pekerja di industri, seberapa pentingkah kita untuk mengambil waktu istirahat? Jika kita ingin istirahat, kegiatan apa saja yang Kakak lakukan di luar kerjaan? Terima kasih. Wah, ini penting nih. Benar. Ya, itu sih. Jadi, intinya kalian mesti balik lagi ke manajemen waktu lah ya. Misalkan kita lagi kerja nih. Nah, ya kita fokus aja kerja nih. Jangan kita lagi kerja terus lagi stuck gitu. Itu kalian bukan nanya teman, tapi searching YouTube gitu. Searching YouTube-nya juga mungkin hiburan atau apa gitu. Jadi maksimalin aja, misalkan waktu kerja itu buat kerja aja. Jangan kalian misalnya masih waktu kerja tapi udah kayak chattingan atau nonton YouTube atau apa gitu, atau main game gitu. Ini maksimalin aja. Nah, kalaupun udah waktu istirahat nih, kalian maksimalin waktu istirahat kalian dengan baik gitu. Jangan misalkan lagi istirahat tapi kalian tetap kerja gitu. Nah, itu juga sebenarnya bakal ngaruh ke ke performa kalian pas pengerjaan gitu. Karena kan makin sering kerja gitu, udah nggak teratur, kalian konsentrasinya makin hilang gitu. Jadi nggak fokus, bukannya kalian ngerjain bagus gitu selesai tepat waktu, yang ada malah jadi kerjaan kalian tuh jadi aneh kayak gitu. Soalnya aku juga ngerasain kayak gitu dulu. Kalau kerja over tuh ya hasilnya juga mungkin bakal nggak maksimal kayak gitu. Jadi waktu istirahat ya kalian pakai aja istirahat kayak buat makan, buat duduk-duduk santai kayak gitu sih, maksimalin aja. Iya, benar nih. Ini salah satu pengingat juga nih ya, kan kadang kita terlalu fokus mengerjakan sesuatu nih, misalnya pekerjaan kah, atau misalnya tugas-tugas kuliah, atau misalnya apa gitu kan. Kadang kita lupa gitu buat merawat tubuh kita gitu. Kayak tadi sebenarnya itu salah satu pertanyaan yang penting banget ya Kak. Karena kan kayak tadi Kakak juga bilang nih, Kakak ini bekerja dalam tim gitu kan. Jadi tim ini kan maksudnya udah terbagi-bagi nih. Oh yang ini ngerjain apa gitu kan. Nah kalau misalnya ada yang satu sakit, pasti kan timnya harus ada yang membackup gitu kan. Nah itu sih mungkin jadinya itu harus jadi sebuah catatan gitu. Apalagi di masa sekarang emang kita tuh penting banget menjaga kesehatan teman-teman, mau lagi ngapain juga. Ya tadi waktu istirahat benar harus dipakai dengan baik gitu ya. Kerja tuh jangan terlalu di-push banget gitu. Maksudnya mungkin kita mau memberikan yang terbaik nih, tapi kadang kita jadinya kebablasan dan itu nggak bagus. Benar. Karena tubuh kita juga ini ya bisa merasakan nih dia lagi lelah nih, nggak cuma otak kita nih misalnya yang lelah, atau misalnya diri kita yang lelah, tapi badan kita ini juga lelah nih. Jadi ini sebenarnya salah satu ini juga ya hal yang penting nih. Jadi kalau misalnya mau bekerja memberikan yang terbaik, kita juga harus bisa nih ngerawat diri kita, manajemen waktu kayak tadi Kak Dika bilang. Benar banget sih itu. Orang saya aja kadang kalau misalnya lagi ngerjain tugas atau misalnya lagi
ini kerjaan saya juga sambil ini aja nyanyi-nyanyi gitu kan, denger musik gitu, lagunya Iya. BTS. Jadi BTS kan tuh. Tapi ya Sesuatu memang yang berlebihan itu pasti nggak baik kok ya. nah Gitu. benar banget Kak. Jadi semuanya harus Iya, cukup ya Kak, harus dibagi cukup. rata gitu. Heeh, Nah, iya. setuju banget nih itu. Oke, lanjut nih ya. Dari Kak Bobby lagi. Waduh, Kak Bobby semangat banget nih, mantap. Untuk download stok 3D yang rekomend di website apa ya Kak? Oh, 3D apa nih? Stok 3D-nya itu rigging atau apa? Kalau misalnya rigging ya, aku ada ini sih rekomendasi satu, apa ya namanya? Bentar aku cari. Oke, rigging ya berarti mungkin sekarang. Coba ini deh, kalian cari Agora Studio kalau nggak salah itu. Nah, Agora Studio itu kadang suka, bukan Agora Studio sih. Bentar. Bentar ya. Mungkin nanti aku share aja kali ya linknya ya. Kalau Boleh udah boleh ketemu, Kak di pokoknya community itu, gitu ya. iya, pokoknya itu ada suatu apa ya, suatu kayak sebuah studio itu nama Agora Studio, emang benar itu Agora Studio. Cuman website buat download triknya itu aku lupa nama websitenya. Nah di situ tuh setiap bulan suka ngadain kayak challenge gitu, challenge nama setiap bulan. Challenge-nya itu setiap bulannya ganti-ganti nih temanya. Misalkan tema bulan ini nih tentang Naruto. Nah itu ricknya ada tuh Naruto disediain sama mereka. Nah terus bulan selanjutnya misalkan tentang Toy Story. Nah mereka tuh bakal kayak nge-share ricknya secara free gitu. Nah itu challenge-nya itu fungsinya buat kayak apa ya? Kayak nampilin lah. Nanti pas di akhir bulan itu bakal ditampilin shot-shot yang bagus gitu dari tema yang udah dilaksanain gitu. Nariknya itu juga bagus-bagus tuh kayak Toy Story gitu. Mungkin pada belum tahu ini Toy Story itu di share gratis loh gitu. Terus Rick Naruto juga di share gratis gitu. Cuman buat ngikutin challenge itu. Itu bagi animator tuh kayak harta karun banget gitu. Wah, Rick Toy Story nih. Jadi kita bisa kayak kayak ngebayangin kerja di Disney itu kayak gimana cara ngerakin triknya tuh kayak gimana kayak gitu. Iya bisa sambil ya. nyoba-nyoba dulu ya Kak. Iya. Minimal kayak kita nonton Toy Story di TV gitu atau di film gitu. Terus kita praktekin aja buat shot yang serupa gitu. Kayak gitu sih. Terus misalnya kalian bisa gitu nyesuaiin atau miripin gitu paling enggak. Itu kayak ada rasa bangga sendiri gitu. Wah, ini aku bisa nih kerja di Disney nih. Gitu. Jadi motivasi. Oh, mungkin ini kali Kak namanya Agora Community bukan? Nah, itu kalau nggak salah. Itu Pokoknya ya? Agora yang ada itu Agora Studio gitu sih. Iya. Ini tadi Dia Kak ada. bantu jawab. Ya, makasih ya. Mantap. Makasih Kak infonya. Kita saling berbagi ya. Keren. Nih saya juga jadi baca namanya Kak Messi jadi ingat pemain bola nih. Lionel Messi. Saya soalnya penggemar ini tim Barca. Vizca Barca. Wah. Semua ini di Linda. Seru. Oke. Oh, tadi udah Kak Yoga bilang terima kasih Kak jawabannya. Oh, Kak Tio juga bilang coba nonton film Soul Kak. Waduh. Film Soul. Film Soul. Aku belum pernah nonton sih film Soul. Aku pernah nih nonton. Katanya bagus gitu. Iya, benar. Aku juga waktu awal nonton ini ceritanya mau kayak gimana gitu kan. Ini sampai sekarang sebenarnya belum selesai sih nonton film Soul-nya. Tapi katanya bagus. Itu bisa jadi salah satu rekomen ya guys di weekend tuh. Ntar aku tonton deh. Bisa mungkin ada sesuatu yang pengen ditunjukin kali gitu. Tuh, judulnya aja Soul ya, jiwa. Iya. Oke, ini ada satu lagi nih Kak pertanyaan. Artinya ini pertanyaan terakhir nih ya. Dari Kak Cahyo Putra. Bagi yang berminat dengan desain environment, kira-kira di industri animasi peluang dan skop pekerjaannya seperti apa ya Kak? Oh, ini lebih ke environment ya. Desain environment ya.
Kalau itu berarti jatuhnya ke modeling sih ya, bukan ke animasi ya. Mungkin kalau sekarang nih aku lihat nih ya, kalau sekarang sih studio-studio di Indonesia nih lagi banyak banget open recruitment gitu, mulai dari visual effect, modeling, animation tuh macam-macam tuh lagi pada buka open recruitment gitu. Nah mungkin dari situ bisa kalian coba apply gitu, iseng aja gitu, siapa tahu kan keterima gitu. Jadi kalau udah keterima ya udah kalian lanjutin aja gitu, maksimalin gitu. Sebenarnya kalau misalnya environment yang pernah saya lihat sih sebenarnya banyak sih ya Kak, karena kan di Indonesia ini kayak misalnya mau buat environment apa nih, buat film animasi apa, misalnya kayak mungkin yang kayak lihat Adit Soko Jarwo atau misalnya Upin Ipin juga gitu kan. Itu juga sebenarnya penting sih environment. Jadi menurut aku segala bidang atau segala pekerjaan yang ada di dunia animasi, industri kreatif ini tuh sebenarnya sangat-sangatlah peluangnya tuh besar gitu. Tapi memang kadang ya apa ya namanya mungkin kita yang harus lebih mencarinya, maksudnya kayak mengambil setiap kesempatan nih, kalau misalnya kayak tadi kata Kak Dika, misalnya mau nge-apply kemana gitu kan, bisa dicari tahu dulu gitu kan. Maksudnya itu pun juga jadi sebuah pengalaman nih, soalnya environment, karena saya juga kalau ngeliat orang ngedesain bagian environment nih ya, itu juga nggak mudah gitu, sama-sama ya tidak semudah yang misalnya kita ngomong nih, itu gampang, itu kecil gitu kan, waduh. Mungkin anak-anak modeling yang lebih tahu lah ya, kan kita juga modeling ya mesti harus ngerti tentang topologinya gitu, tentang biar teksturnya bisa pas tuh kayak gimana gitu. Ya, itu biasanya harus dimengerti juga kayak gitu. Jadi sebenarnya industri kreatif itu satu kesatuan lah ya, dari ada yang bagian modeling tapi nanti bakal dipakai juga ke tim animasi kayak gitu. Jadi saling berhubungan lah antara divisi gitu. Iya, setuju nih, benar. Enggak, ya gitu lah, pasti saling berkesinambungan lah ya, apalagi modeling itu penting tuh. Saya juga waktu belajar modeling, aduh, gitu juga. Hampir mau menyerah juga teman-teman, tapi ya itu dijadikan motivasi seperti kata Kak Dika nih, senior gitu ya. Ya, seperti itu ya jawabannya ya Kak Cahyo. Pokoknya tetap semangat menggapai impiannya. Oke, baiklah teman-teman, ternyata sudah tak terasa nih ya. Sudah mau 9:30 juga nih. Waduh. Nggak berasa loh, karena kan kita dari jam 8 nih. Terus ternyata teman-teman tuh antusias semangatnya tuh udah dari jam 8 kurang, udah pada siap sedia, mau dengar nih pengalamannya kakak. Keren Kak, mantap. Keren. Mungkin paling kalau misalnya dari teman-teman juga nih, misalnya ada yang mau belajar nih ya, misalnya butuh video-video yang free, tutorial gitu. Nah, Dapur Animasi sendiri itu menyediakan nih video-video tutorial dan itu free. Jadi kalau misalnya kalian mau mengakses nih, mau cari video tutorial misalnya 3D Blender atau misalnya apa, kalian boleh datang ke YouTube channelnya Dapur Animasi gitu. Jangan lupa juga boleh di-subscribe teman-teman, di-like, komen, dan di-share kalau ada teman-teman yang membutuhkan. Jadi bisa orang tuh saling dapat ilmu lah ya. Jadi kita saling men-share nih apa yang kita dapat gitu kan. Gitu. Benar banget. Dan pas banget juga nih, sebelum kita tutup juga nih, saya mungkin mau mengumumkan sesuatu juga. Jadi saya agak share screen ya. Screen, oke. Ini yang tadi ya Kak. Sorry, yang saya mau buka yang ini. Nah, ini. Jadi pas banget nih teman-teman, di Dapur Animasi sendiri ini juga, selain menyediakan free tutorial video, jadi kita juga lagi membuka yang namanya tuh kelas-kelas gitu, online course lah ya. Nah, di sini kan tadi Kak Dika juga sebagai 3D animator, beliau ini juga mengajar di basic 3D animation. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik nih mau belajar basicnya 3D animation tuh apa sih? Kan tadi Kak Dika juga ada nyebutin 12 prinsip animasi. Wah, kan mungkin ada teman-teman yang nggak tahu nih 12 prinsip animasi tuh apa sih gitu kan. Bisa nih, misalnya mau mendaftar ya. Terus selanjutnya ada juga nih basic CG fundamental. Nah, CG fundamental tuh apa sih? CG fundamental tuh computer graphic fundamental ya. Jadi kayak belajar software Photoshop, Adobe Illustrator, Premiere, After Effects gitu. Jadi ini memang basic, tapi maksudnya basicnya itu lebih dalam gitu. Jadi teman-teman yang memang mau fokus belajar di CG fundamental, ini juga bisa nih kalau misalnya mau daftar.
Nah, selanjutnya ini seru nih. Kelihatan dari ininya juga menarik nih ya. Wah, namanya adalah Sculpting. digital sculpting. Wah, ini juga sebenarnya salah satu modeling juga ya kalau sculpting. Benar. Cuman dia emang kayak ditarik-tarik gitu Ya, kan. cara Kayak pengerjaannya aja sih yang sculpting. beda. Ya, benar gitu ya, Kak. Nah, ini juga nih kita lagi membuka kelas-kelasnya. Ada Blender juga. Wah. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ada yang tertarik, nah ini juga ada digital painting, Maya, portrait drawing, ya sudah. Mungkin itu sekilas saja ya dari saya intermezzonya. Dan jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau belajar nih di kursus-kursusnya Dapur Animasi, bisa silakan kontak ke saya via PM. Dan kali ini buat kalian yang datang hari ini khusus menyediakan waktunya kalian selama 1,5 jam lebih nih, saya memberikan ada kode promo. Jadi kalau misalnya kalian mau mengikuti kelas-kelas di kami, saya menyediakan promo potongan harga. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik, silahkan nge-PM saya, nanti saya kasih kode promonya dan bisa dipakai untuk belajar di kursusnya kami. Seperti itu. Itu intermezzo aja ya teman-teman. Jadi luar biasa banget nih. Terima kasih juga teman-teman sudah hadir, kalian semua sudah menyediakan waktu. Kak Dika juga, makasih banyak ya. Semoga ilmunya malam ini bermanfaat buat kalian semua dan bisa diambil yang positifnya, diambil yang bagus-bagusnya lah ya. Jadi itu kita saling mendengar pengalaman orang, itu pun juga nanti jadi bekalnya kita nih ketika kita menghadapi di industri kreatif gitu. Jadi silakan teman-teman, kalau misalnya kalian juga ini boleh juga jangan lupa ya men-subscribe YouTube-nya channel Dapur Animasi gitu. Jangan lupa ditonton juga di tutorial videonya ya, karena itu juga pasti berguna buat kalian yang misalnya mau belajar basic gitu. Oke, terima kasih semuanya malam ini. Oh iya, sebelum ini kita ini ya menyediakan waktu 1 menit untuk kita berfoto bersama seksi dokumentasi. Kenang-kenangan. Jadi teman-teman yang bisa on cam, kita on cam yuk. Kenang-kenangan kan. Baik, tadi ada yang bilang ada kelasnya Kak Dika nih, anak PNJ. Waduh. Ya, mana nih foto anaknya parah banget nih. Sekalian ini kan, wih, kakak kelas saya nih di PNJ gitu. Tapi sekarang udah kerja di industri kayak gitu kan. Ya, mantap. Yang bisa on cam ya. Nggak apa-apa kok, belum dandan, belum apa gitu kan. Saya juga belum dandan, jadi apa adanya aja begini ya. Cuman sekilas kok teman-teman. Langsung cekrek gitu. Oke, ada lagi. Oh, ini mantap. Mall apa tuh? Wah. Oh ya, Kak Tio, nggak apa-apa. Tenang. Yang penting juga namanya ada nih, atau misalnya DP-nya kan, dari background ininya, fotonya boleh. Oke, baiklah. Aku ambil ya. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terakhir nih ya. Senyum Pepsodent. 1, 2, 3. Ya, mantap. Itu ya teman-teman. Nanti aku juga share fotonya ke grup community. Jadi tetap menunggu acara-acara selanjutnya dari kami. Dadah. Thank you. See you ya. Bye-bye.